Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lokal Dieng, Real Channel Orang Lokal. Saat ini saya berada di kawasan Kompleks Candi Arjuna, yaitu salah satu destinasi wisata yang sangat menarik untuk kita kunjungi ketika berlibur di dataran tinggi. Pada kesempatan video kali ini kita akan bahas sekilas sejarah tentang percandian Dieng dan bagaimana kisah sejarah itu. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa juga dukung channel kami agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dieng, dataran tertinggi dunia kedua setelah Tibet Nepal, atau sering juga disebut sebagai gunung bersemayamnya para dewa. Sebutan ini tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini terbukti dari ditemukannya peninggalan-peninggalan kuno dan bekas bangunan-bangunan kuno. Dan salah satunya adalah kawasan Kompleks Candi Arjuna, selain komplek-komplek candi lain. Berdasarkan denah bangunan dan bekas-bekasnya, maka bangunan tersebut atau bangunan yang ada di dataran tinggi Dieng ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bangunan sakral dan bangunan profaan. Bangunan sakral digunakan untuk tempat upacara dan pemujaan, sementara itu bangunan profaan digunakan sebagai tempat pemukiman, baik itu untuk para pendeta, penjaga candi maupun para peziarah. Bangunan ini disebut Dharmasala dan bisa kita lihat ketika kita berkunjung ke Candi Arjuna. Letaknya ada di sebelah kanan ketika kita melewati pintu masuk loket. Adanya bangunan-bangunan ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu dataran tinggi Dieng merupakan suatu tempat suci bagi agama Hindu dan menjadi tempat pemukiman bagi para pendeta maupun para peziarah. Berdasarkan inskripsi yang ditemukan, bahwa kompleks percandian Dieng diperkirakan berasal dari awal abad ke-8, di mana pada waktu itu di Jawa Tengah terdapat kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Adapun yang berkuasa pada saat itu adalah dinasti Sanjaya. Sanjaya sebagai pendiri dinasti dapat diketahui dari prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 C, berhuruf Pallawa, berbahasa Sanskerta. Agama yang dianut waktu itu adalah agama Hindu. Pada tahun 1814 Masehi, untuk pertama kalinya Candi Dieng mendapat perhatian dan kunjungan seorang Belanda yang bernama H.C. Cornelis. Kunjungan tersebut telah menghasilkan catatan-catatan tentang situs percandian Dieng. Dan dari catatan-catatan tersebut dapat diketahui bahwa candi-candi yang ada di dataran tinggi Dieng ini banyak yang telah runtuh dan terendam air. Kemudian pada tahun 1856 Masehi, tindakan-tindakan penyelamatan telah dilakukan oleh seorang yang bernama J. van Gisbergen dengan usahanya mengeringkan daerah-daerah percandian dari genangan air. Hal ini terbukti dengan ditemukannya drainase kuno yang sekarang dinamakan Gangsilan Aswatama, sehingga genangan-genangan air tersebut dapat berkurang. Para ahli sejarah memperkirakan terdapat kurang lebih 5 kelompok candi yang ada di dataran tinggi Dieng ini. 4 diantaranya diberi nama tokoh pewayangan. Kelompok-kelompok candi tersebut adalah kelompok Candi Arjuna, kelompok Candi Ndorowati, kelompok Candi Bima, kelompok Candi Gatutkaca, dan kelompok Candi Magersari. Bahkan pada sekitar tahun 2013 silam, juga ditemukan candi baru di puncak Bukit Pangonan, yang kemudian candi tersebut diberi nama Candi Wisanggeni. Tidak jauh dari lokasi ditemukannya Candi Wisanggeni, menyusul ditemukan sejumlah peninggalan-peninggalan yang belum diketahui fungsi dan kegunaannya secara pasti. Selain penemuan di tempat ini,
Di ladang pertanian, penduduk, dan sejumlah tempat lain di Dieng ditemukan juga sejumlah peninggalan-peninggalan kuno dan artefak. Dengan semua penemuan ini, diyakini masih ada peninggalan kuno ataupun artefak yang belum ditemukan, karena Dieng adalah bumi 1000 candi yang masih misteri. Namun, terlepas dari semua itu, pesona candi-candi di Dieng tidak semata eksotis dan misterinya. Ada sisi lain darinya yang ternyata memberi bukti bahwa jauh pada masa lalu ada peradaban manusia yang telah maju di Gunung Dieng ini. Tidak saja untuk saat itu, bahkan jauh melampaui zamannya. Bila di masa lalu, sekitar abad ke-8 Masehi, dinasti Wangsa Sanjaya memutuskan membangun situs percandian di Gunung Dieng, tentulah itu bukan sebuah kebetulan. Apalagi kompleks candi yang dibangun adalah jenis candi Siwa, candi yang dalam agama Hindu dikenal sebagai candi untuk memuliakan dewa-dewa Hindu. Kompleks Candi Arjuna merupakan kawasan candi yang paling terkenal dan yang paling populer menjadi kunjungan wisatawan dibanding candi-candi lainnya. Lokasinya yang sangat strategis berada di tengah dataran tinggi Dieng dan berada di halaman depan kawasan wisata Dieng membuat akses ke tempat ini menjadi paling mudah dijangkau, baik itu dari arah Banjarnegara maupun dari arah Kabupaten Wonosobo. Dan tidak bisa dipungkiri, dari awal munculnya pariwisata kawasan dataran tinggi Dieng dibangun hingga sekarang, kompleks Candi Arjuna menjadi branding market yang paling menjual dibanding tempat lainnya. Mungkin karena alasan inilah tempat ini sekarang menjadi pusat kegiatan budaya Dieng atau Dieng Culture Festival DCF yang sangat eksotis dan mendunia. Kompleks Candi Arjuna terdiri dari 5 buah bangunan candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Semar yang persis berhadapan dengan Candi Arjuna. Mengacu pada bentuknya yang menyerupai mandapa di India, Candi Semar diperkirakan mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyiapkan upacara keagamaan. Berbeda dengan keempat candi lainnya yang berfungsi sebagai tempat upacara atau tempat pemujaan. Meski berada dalam satu kompleks, namun masing-masing candi ini dibangun dalam kurun waktu yang berbeda, yaitu dari abad ke-8 hingga abad ke-12 Masehi. Yang menarik, dalam kurun waktu 7 abad pembangunan candi ini, terjadi juga evolusi bentuk candi dari yang kental pengaruh Indianya menuju candi yang ciri lokalnya kuat. Perkembangan tersebut ditandai dari perkembangan relung dan menara atap candi. Perkembangan ciri lokal pada wujud bangunan dimulai dari Candi Srikandi yang relungnya belum menonjol dan menara atap masih terpisah. Tahap selanjutnya adalah Candi Puntadewa dan Candi Sembadra yang relung-relungnya lebih menonjol. Demikian, dan nantikan ulasan-ulasan berikutnya tentang Dieng, tentang percandian Dieng, dan tentang apa saja di video-video berikutnya. Jangan lupa selalu dukung channel kami agar lebih berkembang dengan cara like, share, komen, boleh, dan subscribe. Terima kasih.